sini juga hampir semuanya teman-teman IT, khusus untuk Pusdatin yang menaungi IT kita, Pak Fahri dan teman-teman, ada Mas Priyo, Mas Satrio, Mas Sinten Mahdi, dan semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami sungguh sangat bersyukur kedatangan beliau memberikan berkah banyak hal yang sekian kali. Jadi itu yang sekian kali. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, dan hari ini terkait dengan hasil riset beliau tentang psikoma yang insya Allah ini memiliki manfaat yang luar biasa dan sudah terbukti di Unusida. Beliau mengatakan bahwa Unusida itu sekarang itu hampir setiap minggu mahasiswa itu berprestasi. Coba bayangkan. Jadi hampir setiap minggu ada mahasiswa itu berprestasi, dan itu internasional. Nah, ini perlu kita perlu meng-ATM-nya, kita perlu belajar banyak tentang itu. Bahkan tidak hanya diajari sekarang, disiapkan sistemnya yang kemudian biasa yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau secara langsung. Oleh karena itu teman-teman IT tolong disimak betul. Terus kemudian Pak Lutfi, ini Bu Amin karena ada call sehingga beliau tidak bisa hadir, nanti bisa ditindaklanjuti nanti berdiskusi sama Pak Amin, dan beberapa hal yang nanti ternyata ketika belum paham di sini, maka nanti kita berharap kita bisa berkunjung langsung ke Unusida. Insya Allah dekat Unusida. Beliau ke Pasuruan juga dekat semuanya, dekat hatinya, dekat tempatnya. Insya Allah gitu. Saya kira itu. Mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kira-kira kurang berkenan, dan berkali-kali kami telah melewat Unusida. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Rektor. Selanjutnya mohon kepada Pak Rektor, Pak Dr. Wabana untuk bisa menyampaikan SIM tersebut. Mas Yusuf, kameranya di sana biar ini yang banyak yang di sini. Kamera ini bagian dari laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Bustami, beserta seluruh jajaran teman-teman semua. Saya mungkin nanti akan bercerita filosofinya kenapa kemudian kami melahirkan SIPOMA, namanya Sistem Poin Mahasiswa. Jadi tadi saya baru tadi pagi minta SK di bagian TU, ternyata SIPOMA kita sudah 2017 tadi. 2017, kemudian SK itu kita perbaiki lagi 2020 dan terakhir 2023. Jadi ada 3 kali kita penyempurnaan SK tentang SIPOMA. Nah, yang kaitannya dengan SIPOMA ini, satu mungkin sama-sama kita mengalami bagaimana kita mengajak mahasiswa untuk ikut kompetisi, ikut lomba, kemudian bagaimana mereka berkreasi itu susah. Ini kan mungkin di awal-awal dulu bagaimana mahasiswa kita ajak ikut PKM dan sebagainya juga susah. Sehingga kemudian kami ada 2 hal kita siapkan SK Rektor yang itu merupakan jaring supaya mereka dipaksa ikut berkompetisi. Maka keluarlah keputusan Rektor tentang pedoman penilaian kegiatan mahasiswa. Nah, ketika 2017 pedoman itu sudah kita keluarkan, tetapi kita belum punya sistem. Sistem kita kurang lebih baru 2020 ya, biasa. Pakai Excel masih 2020 itu. Kemudian baru 2 tahun ini kami ada sistem SIPOMA. Jadi filosofinya begini, misalnya saya bacakan di sini ya, ada semua tercantum. Misalnya
badan eksekutif mahasiswa. Kalau dia sebagai presiden itu skornya 300, kalau wakil presiden 210, kalau menteri 150, panitia kegiatan 31. Semua dibuktikan dengan SK atau sertifikat. Nah, di sistem Sipoma itu mereka enggak. Juga kemudian ada petugas bagian kemahasiswaan yang otorisasi. Jadi semua kegiatan DPM, ke Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, unit kegiatan mahasiswa, kalau ketua itu berapa skornya dan sebagainya, sampai kepada 5 prodi. Itu semua ada skornya. Terus kemudian kalau kompetisi atau lomba tingkat umusida, juri atau wasit 120, juara 1 100, juara 2 75 dan seterusnya. Tingkat kabupaten itu juara 1 120, kemudian juara 2 95, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional dan sebagainya. Sehingga kalau mereka mendapatkan medali emas tingkat internasional 960 sudah selesai kewajibannya. Nah, skor itu terkumpul selama kurun waktu mereka sampai kepada semester 3 sebelum skripsi. Jadi syaratnya ujian skripsi skornya harus 500. Kalau dia belum sampai 500 tidak boleh ujian skripsi, apapun alasannya. Sehingga itulah kemudian yang mahasiswa kami tunggu. Pertama ya dipaksa, tetapi sekarang mereka punya kebutuhan. Ketika mereka sudah bisa mendapat skor misalnya 1000, padahal dia butuh 500, kan skornya lebih. Nanti dikonversi. Kalau lebihnya sekian berarti mata kuliah KKN itu dikonversi 1 SKS. Jadi ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Misalnya kemudian seminar lokakarya, simposium, workshop, misalnya tingkat umusida ada skornya semua. Kemudian kalau misalnya kegiatan ilmiah, kreativitas, pemberdayaan, penelitian, pengabdian dan seterusnya ada skornya mulai dari tingkat musida, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional. Semua skornya ada. Kemudian misalnya mereka mengikuti LKMM-TD ada skornya, LKMM-TN, kemudian semua skor. Sampai kepada skor yang terkecil, kami PCLO itu lembaga dakwah itu ada pengajian Ahad pagi, itu skornya 10. Sehingga mereka hadir. Jadi di Masjid Agung itu kalau Ahad pagi itu isinya musik datang lumayan dolan yang kalau oleh 10. Jadi seperti itu di dalam kita menjalin. Misalnya kalau lebih dari 500 seperti apa? Misalnya ada rekognisi mata kuliah KKN dengan jumlah 1 SKS jika memiliki minimal 800. Jika memiliki 900 itu 2 SKS. Jika 1000 itu 3 SKS dan seterusnya. Sehingga mahasiswa itu kemudian terpacu betul untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa. Makanya di kami, saya cerita ke Pak Bustomi, di kami itu hampir setiap minggu itu ada pemanasan. Nah, itu kemudian ketika anak-anak sudah tumbuh itu, maka kita ada PIC dosen yang mendampingi mereka. Jadi saya ceritakan dulu alurnya. Misalnya di kami itu PKM itu siapa? Lomba debat siapa PIC-nya? Kompetisi sains siapa? Kemudian banyak hal itu yang di kementerian itu ada 8 macam lomba itu semua ada PIC-nya karena anak-anak sudah menganggap ini sebagai kebutuhan, maka kita harus fasilitasi untuk itu. Nah, kemudian skor ini berkembang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh prestasi internasional itu muaranya itu akreditasi. Nah, sehingga PIC itu akhirnya membagi di setiap lomba yang kita ikutkan, kita ratakan. Masih kita pergi apa yang butuh untuk akreditasi. Misalnya ini dalam waktu dekat teknik informatika, berarti informatika masuk. Satu tim itu biasanya 4 sampai 5, itu berarti kita bagi 5 prodi. Ketika ini menjadi 5 prodi, berarti kan 5 prodi nanti kalau kita juara internasional, berarti kan sudah selesai. Poinnya 4 sudah. Jadi artinya yang awalnya itu kita hanya ini kebutuhan untuk
supaya mahasiswa aktif, dipaksa dan sebagainya. Akhirnya semua sekarang kita di 1 tahun terakhir ini kita arahkan kepada prestasi-prestasi internasional yang muaranya itu kita gunakan untuk poin-poin akreditasi. Jadi seperti itu. Kemarin kami sempat studi banding ke Universitas Unza, Zainul Hasan. Mereka mengklaim 1 tahun prestasinya 70 banyak. Jadi sampai mendapat penghargaan dari Kemenang karena prestasi terbanyak di Kemenang. Tapi ternyata setelah kami datang 70 itu, misalnya saya satu lomba ada 5 anak, 5 prodi, ini diklaim 5. Jadi tidak dihitung 1, tidak dihitung 5. Ya benar, memang karena klaim ke prodi kan 5 karena prodinya mereka berbeda. Sehingga di kami itu berkembang, sehingga SKM tentang ini juga berkembang. Dari 2017 kita belum ada sistemnya, kemudian 2020 sistemnya kita masih Excel, dimasukkan manual, kemudian teman-teman IT ini komandannya Pak Hadi itu kita membuat sistem informasi di antara 21 termasuk ini. Jadi kami di Universitas sekarang punya sistem 21 sistem informasi manajemen yang terintegrasi, sehingga ini sekarang menjadi andalan. Jadi mahasiswa mengklaim saya menjadi ketua HIMA, berarti skornya misalnya 30. Nah, nanti ada pegawai dari biro kemahasiswaan yang dia bagian otorisasi. Tampilannya apa? Sertifikat atau SK, diklik muncul apakah namanya dia? Oke, kalau muncul berarti klik oke, berarti dia sudah mengumpulkan skor. Ini sederhana sekali. Nah, sehingga saya yakin mungkin nanti Mas Koir bisa menampilkan sebentar. Nanti kalau urusan bagaimana cloning non-cloning ya sesama IT silakan memberikan sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian ini sudah berjalan, sudah bagus. Sehingga efeknya apa? Mahasiswa kami itu kalau lomba internasional itu tinggal Pak Hati itu narik duit karena walaupun itu secara daring itu biaya pendaftarannya sekitar 3,5 sampai 4 juta satu kompetisi. Jadi kita pilih kompetisi itu, kita pilih dosen pendampingnya kira-kira yang kita peluangnya bisa menang itu yang mana dari penyelenggaranya. Dan 6 kan masalahnya di akses teman-teman itu yang dia selalu mengadakan kompetisi sepanjang. Kalau yang kompetisi nasional sudah banyak lah, akses terserah, pokoknya tidak membutuhkan biaya banyak. Kami seperti itu. Nah, sehingga sistem ini sudah settle. Mungkin bulan lalu ya seperti tangan gitu, Mas Koiri. Sehingga ini insya Allah sudah lanjut. Di Mas Koiri itu sudah dikosongkan, mungkin nanti tinggal dengan koordinasi dengan bagian IT sini. Ini biasa datanya dikosongkan, kemudian cara memasukkan nanti kalau kami dengan siakat langsung link. Jadi daftarnya mahasiswa sudah otomatis di situ. Malah ini perlu linknya seperti apa saya tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian saya membawa Wijayakusuma? Saya sampai hari ini masih di Universitas Wijayakusuma. Unsida mau mengajukan SIPOMA sendiri itu belum ada dosen yang eligible untuk penelitian setingkat BIMA yang itu ada penelitian PDB, kemudian fundamental dan yang tertinggi drama. Nah, alhamdulillah ini SIPOMA itu saya bawa, ketua timnya saya. Kemudian saya terima kasih sama Pak Bustomi sama Pak Adi dibuatkan surat dukungan menjadi perguruan tinggi mitra. Saya kirim sudah, Pak Gus, saya kirim, nanti saya mengkai materai duitnya 10 juta. Apa lah ya saya dengan jadi seolah-olah ini jadi itu seolah-olah itu produk saya, kemudian Nusida dan Pak Surman itu sebagai mitra. Sehingga kemudian nanti saya ya seolah-olah foto begini sosialisasi di Indonesia. Jadi seperti itu. Sehingga alhamdulillah doanya teman-teman, kemarin saya juga dapat berkat
Jadi ketika Sipoma itu saya ajukan melalui Wisjakusuma mencari dosen Unusida yang eligible itu hanya ada 2 orang, satu bahasa Inggris, satu teknik kimia, dan kimia KB. Akhirnya supaya bisa masuk, saya ambil satu teknik kimia. Dari UIK saya mengambil satu, dari Unusida saya ambil satu. Dan saya ajukan skema penelitian paling prestisius, penelitian terapan. Jadi anggarannya maksimal 250 juta. Nah, kemudian ketika ini kita ajukan dan sebagainya, akhirnya kemarin kami lolos dan dari anggaran di ACC 181 juta. Lumayan, kena DK pensiun dari rektor. Jadi itu yang terjadi. Jadi Sipoma itu seperti itu filosofinya, dan hari ini barangkali nanti secara singkat Mas Koi bisa menjelaskan alurnya seperti apa tentang Sipoma. Sehingga ini menurut saya sekarang betul-betul menjadi tulang punggung dan manfaatnya sudah kita rasakan. Jadi mulai dari Januari sampai sekarang bulan 7 itu kita sudah ada 4 atau berapa yang prestasi internasional. Kalau yang prestasi nasional banyak. Dan itu impactnya kita rasakan betul. Mulai 2020 sampai 2024 sekitar bulan Juni yang lalu, karena saya harus menyiapkan pidato untuk disenatalis. Daftar prestasi 2020 sampai 2024 setengah itu, jadi baik prestasi akademik, non akademik, prestasi nasional, internasional, kemudian capaian-capaian kelembagaan itu saya beri ada 26 halaman, saking akeh. Ya ini mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman. Tidak susah, mudah bisa dilaksanakan. Sehingga kalau kemudian kami begitu masif sekali sampai teman-teman rektor di grup itu kan besok dia itu bolak-balik oleh Siliani tadi kandani. Nah, ini yang saya kandani yang pertama Surga. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi sistem itu yang awalnya itu memaksa anak-anak mau ikut lomba supaya dapat skor, sekarang dia itu kebutuhan. Juara nasional sepisah itu selesai sudah. Dan karena mereka tidak bisa ujian ketika skornya. Nah, ketika itu di tengah-tengah diberlakukan, otomatis tidak bisa sama ya. Tetapi kemudian tidak berlaku surut. Misalnya di SK itu ada untuk angkatan sekian bentuk kewajiban mahasiswa angkatan 2017 ada 200 poin, 2018 300, 2019 400, dan 2020 500. Jadi kita berjenjang seperti itu. Karena mungkin kalau kita berlakukan sekarang anak yang semester 2 itu dia masih cukup panjang, nah, sehingga dia skornya ya 400 atau berapa. Jadi seperti itu yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian, sehingga ceritanya Sipoma seperti itu. Ini salah satu dari sistem kita yang kemudian kita coba untuk kita ikutkan di dalam limbah penelitian. Masih banyak di Unusida, tadi saya juga kontak teman-teman yang lain untuk kemudian nanti bisa kita ikutkan di limbah. Monggo nanti kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang jelas, perlu diskusi, langsung saja ketemu dengan teman-teman di IT. Silakan. Saya sudah nawari Pak Busomi lama sistem saya banyak, silakan yang mau dibangun duluan mana. Jadi itu yang kita harapkan sehingga kita bisa maju secara sama-sama. Saya kira dari saya itu untuk Mas Koi bisa dilihat. Tentunya sangat sederhana, tapi itu ternyata ditakuti oleh mahasiswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rektor Unusida atas penyampaiannya secara filosofi di Sipoma. Dan semoga nanti kita secepatnya bisa memaksimalkan untuk sistem poin mahasiswa ini sehingga prestasi-prestasi di Pasuruan bisa juga mengikuti apa yang dicapai oleh Unusida. Selanjutnya monggo
ini otomatis sudah langsung bisa. Enggak usah kita mencari-cari. Tertracing namanya siapa, dia kompetensinya apa saja, itu menjadi poin-poin di surat keterangan dan memang ya memang berulang mau meluluskan Anda SKPU silakan. Ya waktu itu kan gimana yang sudah terlanjut kita isinya akhirnya sepakat dengan Pak Polri karena SKPU itu bakal muncul rekomendasi waktu melamar kerja ini akhirnya kita pakai strategi supaya punya SKPU kemudian muncul ide menangkap mengadopsi yang ada di duit dan saya alumni kayak dulu namanya STEK ya, waktu saya kuliah dulu ya saya alumni STEK kalau mau skripsi itu sama saya 300 sertifikat nah maksudnya kumpulan nilai jadi sama itu nah itu menginspirasi dan dampak yang satunya apa itu dampak. Monggo kami kalau pelajarnya bisa diganti yang satu biar saya malah dalam oke. Oh satunya saya ganti yang satu. Fotonya juga ini. Iya Mas Aziz. Sudah ada Mas Aziz. Ada aplikasinya, tampilannya juga. Ada mana sih lo? Kira rumah saja. Ada internet. Kira mau katanya atau Kirim ke lembaga ya. Jadi kemudahan kami akhirnya SKP itu secara otomatis sudah terekam sendiri. Kita tinggal pindah juga aja. Enak banget. Kita pergi sudah ada bingung juga. sambil nunggu layar mungkin foto-foto sambil live ya. pelaku tim PT TI dan investasi dari Unsiger Untuk menjelaskan sistem poin mahasiswa yang dimiliki oleh Unsiger. Di sini sistem ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Rektor juga. Kita di sini mulai masuk dengan melalui adminnya itu ya, pelaku untuk mengecek. Ya ini untuk yang sebenarnya untuk yang di sistemnya kita itu sudah online, jadi bisa diakses oleh teman-teman dimanapun kapanpun ya. Nah ini tampilan awalnya di dashboard itu kita bisa pilih angkatan berapa yang ingin ditampilkan. Karena di sini baru diberlakukan pada tahun 2017, maka saya coba tunjukkan yang 2017. Mungkin yang nah ini akan muncul data mahasiswa per angkatan tahun 2017 dengan data nama ini poinnya yang mereka peroleh dari fakultas mana dan juga jurusan apa. Nah untuk melihat datanya sendiri itu bisa dilihat melalui data prestasi. Nah di sini akan muncul nama apa kegiatan apa saja yang mereka lakukan, kategorinya juga, serta bukti yang mereka upload berupa seperti SK, kemudian sertifikat itu juga termasuk. Nah nanti di situ udah otomatis tercatat poinnya berdasarkan kategori yang diikutkan ketika mereka mengupload berkas tersebut. Jadi di sini tidak manual lagi karena sistemnya sudah ada kategorinya. Nah, saya tunjukkan sedikit untuk data prestasi yang kami catat di sini ada sesuai dengan SK yang tertera.
datanya akan terrecord di data prestasi, di mana data prestasi ini memiliki data untuk poin tiap prestasi yang dicapai mahasiswa tersebut, apakah menjabat sebagai presiden, kemudian mengikuti kegiatan di tingkat nasional, internasional, kemudian untuk ketua ataupun anggota juga ada poinnya, jadi pengurus juga, hingga ada peserta pelatihan dan kegiatan ahad rohid yang paling kecil poinnya di situ. Kemudian untuk SKPI sendiri itu adalah output dari poin yang mereka masukkan, di mana SKPI ini mendampingi ijazah. Nanti untuk biasanya untuk SKPI kan mengedit satu persatu, jadi lama. Karena dengan adanya Sipoma ini sudah otomatis untuk menampilkan secara langsung, dicetak langsung. Gitu. Nah, di sini ada contoh satu data Aisyah melihat sini. Kemudian kita cetak SKPI. Nah, sudah langsung tertera di sini namanya, tanggal lahir, kemudian apa saja yang dilakukan di informasi prestasi yang dia lakukan, kerja praktek, skripsi, apakah mengikut organisasi, kemudian juga kegiatan pengembangan diri yang diupload di Sipoma ini. Seperti di sini ada contohnya. Jadi peserta seminar, semiloka dan semacamnya, tingkat unisida, kemudian peserta seminar. Nah, itu sudah tertera di sini secara otomatis. Dan ini sudah sesuai template yang ditetapkan di awalnya, sesuai format yang ada di situ. Nah, ini kalau cetak satu-satu, kalau sekaligus bagaimana? Kita bisa juga cetak semua langsung di sini di atas. Karena datanya banyak maka dia juga prosesnya ada. Ya, ini ya, di sini sudah, karena datanya di sini saya lihat ada 140. Nah, kami kalau hanya kata satu, bisa satu terlalu lama, maka di sini sudah langsung semua. Hanya saja yang perlu ditetapkan apa? Nah, nanti untuk nomornya itu kan setiap tahun akan berubah. Jadi setiap tahun itu akan yang diedit adalah nomor ini dan juga tanggal ditetapkannya. Di sini oleh siapa, nama dekannya, tergantung fakultas dan juga prodinya. Ya, itu saja untuk yang nomornya. Kemudian sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan ya, teman-teman belum Pasuruan. Yang organisasi setelah mahasiswa upload. Oh ya, untuk proses uploadnya ya dari mahasiswa saya belum jelas. Di sini saya ambil contoh tadi belum. Sebenarnya muncul ya, saya gambarnya nanti akan muncul sesuai apa yang diupload. Jadi total poin yang mereka dapat juga akan otomatis muncul di atas. Jadi mereka bisa langsung lihat poinnya sudah berapa yang mereka capai. Kemudian di sini ada file sertifikat yang mereka buat, dan juga itu bisa diedit apabila ada kekeliruan atau nama kegiatannya atau file yang mereka upload.
Karena di sini memang keterbatasan kita adalah kebetulan kami itu adalah dari sektor penyimpanan untuk sementara masih terbatas, belum bisa banyak. Tetapi dengan kenyataannya adalah semakin tambah tahun maka data itu semakin banyak, maka kita perlu server yang mumpuni untuk menyimpan data-data prestasinya teman-teman. Karena semakin banyak kegiatan yang mereka peroleh atau mereka lakukan, itu juga akan berpengaruh dengan datanya juga semakin banyak gitu. Dikalikan banyaknya mahasiswa. Contoh di sini data sini. Bagaimana cara menambahkannya? Di sini ada tambah data. Nah, tambah data, maka mahasiswa akan memilih jenis kegiatan yang mereka lakukan, apakah menjadi pemateri atau menjadi sekretaris, ketua, kemudian atau kegiatan yang mereka lakukan. Di sini ada juara juga, misalkan juara 1 tingkat kompetisi tingkat kabupaten. Nah, mau juaranya apa? Nanti bisa dimasukkan. Atau seperti ini, kemudian nanti masukkan filenya dulu. Kemudian nanti disimpan. Kalau sudah simpan, otomatis akan masuk di data ya yang di sini. Nah, itu nanti poinnya sudah otomatis akan bertambah sesuai dengan jenis yang dipilih gitu. Kemudian mereka juga bisa mencetak data. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi kegiatan yang mereka lakukan, nama kegiatannya, juara berapa, poinnya berapa gitu. Fungsinya untuk apa? Nanti ini untuk ditunjukkan kepada ketika untuk syarat mendaftar skripsi. Ya, untuk menunjukkan sebelum mendaftar skripsi itu teman-teman ada syarat yang harus terpenuhi, poinnya berapa. Maka dengan bukti ini, maka mereka bisa untuk mendaftar skripsi tersebut. Input singkat malam. Ya. Sudah rekap. Itu kita nyari satu. Sekarang sudah tersebut. Nah itu. Suara sampai lupa loh. Kalau singkat malam nanti pusing. Banyak yang dimasukkan. Datanya ada di mana-mana. Iya, saya pernah ya strategi aja kepingin nilai bagus. PKL-nya mahasiswa itu tak ubah menjadi PKL mandiri dan PKL sama sekian tapi kok dulu sekali nggak bisa ya. Nah ini membantu. Dengan 1 tahun tinggal kan sekarang kita mau betul kan? Kami malah 4 pendidikan. Jadi ini membantu banyak hal perkembangan di kementerian. Awalnya SKPI berkembang 3 tahun nanti berkembang lagi namanya prestasi apa waktu ini di data prestasi nasional di Kementerian Kemahasiswaan dan Kemahasiswaan itu sangat rendah. Sehingga kalau tidak salah tahun depan akan dibutuhkan kewajiban menunjukkan seluruh prestasi. Negara ini nggak prestasi karena nggak jadi nggak kelihatan. Ini tampilan file yang diupload atau di sini sebagai partisipasi peserta. Singkat kan bentuk ini untuk mengunggah prestasi tulis, mengunggah ini dan sebagainya. Oke, untuk bagaimana dengan Kapolri dan juga dekan misalkan mau mengecek apakah mahasiswa tersebut tahu atau tidak mahasiswanya sudah melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa masuk menggunakan akun NIK dosen. Tiap dosen punya NIK, maka mereka bisa ngecek. Saya coba di sini.
tampilan untuk dosen. Memilih dulu angkatan berapa mahasiswa yang ingin dicari, kemudian akan muncul mahasiswa yang di adanya saja. Misalkan di sini dosen fakultas teknik, maka yang muncul akan mahasiswa teknik saja di tahun angkatan yang dipilih. Maka dari situ selaku dosen maka dia bisa mengecek kegiatan apa saja yang diupload, yang sudah diupload, maka akan terlihat di sini seperti itu. Mungkin masih ada pengembangan lebih lanjut, tapi untuk saat ini yang sementara kami lakukan adalah seperti berikut ini. Jadi dosen melihat kategori dan juga lomba kegiatan yang dilakukan langsung. Mungkin yang diskusi SKP mungkin bentuknya bisa di pasuruan itu bisa disesuaikan dengan yang itu yang SKP kami belum saya buka. Sebenarnya ada keinginan buka ya kelewatan sudah waktunya untuk berbahasa ya, bukan bisa pakai bahasa, kemudian juga ada lampiran tidak hanya potret tapi juga landscape yang seperti di Binus itu bentuknya lampirannya landscape dan SKPI-nya itu sifatnya itu potret, kemudian lampirannya kayak ijazah itu kita waktu itu ini sudah bukan skala kualitas lagi Pak, saya sudah pernah kita desain untuk mungkin ke depan untuk rumah ya. Ini karena semua data prestasi mahasiswa sudah terekam semua di sini. Ini kalau kita publikasi tidak ada prestasi yang lain. Secara otomatis kaitannya dengan SKPI bisa ya terpublikasi dari orang daerah. kalau SKPI yang kita Pak, kalau mau dikembangkan semacam ini, insya Allah sangat mudah. Di sistem insya Allah sangat mudah sekali. Hanya saja nanti bagaimana IT, kalau saya sebagai pengamat IT, pengamat ini insya Allah sangat mudah sekali. Hanya saja mengagendakannya itu tim IT. Tinggal pengembangannya saja Pak. Pengembangan saja, terus kemudian tinggal mengintegrasikan saja SIM SKPI kita dengan SIM akademik kita. Ya seperti integrasinya itu nama pembayaran sebagai Musari, kita integrasi juga. Ya, agak berat banget. Cara kita hampir sama, sistemnya hampir sama, beda tampilan saja. Beda tampilan saja. Memang yang perlu diupdate itu adalah SKPI. Kenapa kok kita tampilkan kerangka kualifikasi nasional yang sebelah gambar tadi itu untuk meyakinkan para pengguna dan lulusan kami bahwa unsur itu terpenuhi. Jadi sengaja memang saya tampilkan peraturan keberapa yang ada 1 sampai 9 peraturan itu sengaja kami tampilkan. Kalau kita pikir ini kalau diskusi saja kayak apa ya? Kan orang di luar pendidikan itu lebih mudah infografis daripada diskusi, semangat belajar. Makanya di dokumen kurikulum kemudian saya tempel di situ supaya untuk menguat kualifikasi. Karena kalau diperoleh kalau soft skill itu level berapa, itu yang hanya hanya saja mungkin pengembangannya Pak di sistem penghitungan poin mahasiswa itu yang kita belum ada di Oke, kalau misalnya mau dikembangkan punya atau pakai ini juga mau terserah atau mau dikembangkan gitu. Tapi nanti harapnya bisa sehingga poinnya mahasiswa itu betul-betul terekam. Ini sangat membantu. Kalau SKPI itu kan hanya global.
kan terus mungkin nggak bisa direkam semuanya itu. Dan di SKPI saya pakai kriteria yang urgensinya mendukung dia untuk dipertimbangkan ketika melamar seperti itu. Nah, semua yang ditunda. Jadi kita pakai skala prioritas yang mendukung kompetensinya dan soft skill yang menonjol. Jadi kalau tingkat musida dan ngaji itu kan tidak masuk. Iya. Tapi kalau yang skalanya nasional, kemudian dari ketua itu kan pertimbangan. Dan ceritanya kita kan pernah dengan Pak Nadiem itu sebelum jadi menteri, Pak Harto itu diundang menghadiri penghargaan kemaslahan. Nah, kita masih baru berdiri pada undangan waktu saya diminta oleh Pak Anand. Waktu itu yang datangkan Unisma banyak sekali di 2005 ketika saya hadir itu ternyata singkat ngomong kita lompatannya tinggi, nggak dapat penghargaan tapi masuk dalam undangan. Nah, itu dicerita bahwa di Gojek sebenarnya menteri di Gojek itu ngambil mahasiswa ITB 10 dengan IPK 4 semua. Kalau setahun nggak berkembang, ada yang masalah. Jadi dengan target misalnya 90, dia hanya ke 70. Setelah diskus dengan timnya, oh masalahnya mahasiswa ini akademik murni. Akademik murni tidak punya ketahanan, inovasinya kurang. Diturunkan dirinya tidak 40 tapi punya keterampilan, yaitu soft skill. Nah makanya itu saya kurang terinspirasi gitu. Jadi soft skill ini yang lebih diperhitungkan. Misalnya di kami itu wajib ya, entrepreneur itu maksudnya kuliah entrepreneur. Kemudian di PGSD itu wajib mempunyai keterampilan digital untuk media. Nah itu keluar kan kompetensinya untuk menguatkan mudah berkompetisi itu mudah menang. Kira-kira. Nah itu ceritanya kenapa ada model KKN yang saya tampilkan cerita Pak Nadiem itu tangkap untuk dimasukkan. Jadi kadang-kadang sekolah itu IPK nggak dilihat tapi dilihat punya piagam dari pramuka itu kan ada di pramuka tingkat dasar. Di kami kan wajib. Kalau KMD, KMD itu kan nggak bisa kalau sehingga kalau user itu wah ini penting daripada anu guru pramuka masih sangat jahil. Hal seperti itu yang kita pikirkan dengan prodi apa kira-kira yang menjadi nilai paling tinggi di dalam SKPI ketika kita berkompetisi di dunia pekerjaan. Karena perusahaan sudah menebak bahwa nilai sekarang bukan lapangan pekerjaan. Saya itu. Ya, orang berbuka tidak ada kurang menang. Kalau di IAIN waktu saya itu wajib Pak, karena bukan dia nggak wajib. Saya juga Saya juga. Lalu sekarang mungkin kalau di itu wajib. Kalau kita sekarang itu memang sangat mendukung karena pasti untuk menjadi guru itu nyambung dengan kerjaan yang kamu. Ya, untuk verifikasi. Jadi Untuk verifikasi sendiri karena ini masuk bidangnya kemahasiswaan, ya, jadi nanti ada dari bidang kemahasiswaan yang verifikasi ya. Dokumen tersebut dengan melihatnya secara Memastikan. Ya, kalau sana zaman sekarang mereka mengerti di udah saja itu keluar nilainya. Sistem kan di coding kan. Nah, kita input mengikuti standar nasional. Dia keluar karena dia codingnya internasional keluar guru. Nah itu yang diunggah sertifikat. Apa saja kan sudah terpenuhi uang coding. Nah itu yang bisa dibaca oleh C. Itu
Itu kalau pakai mesin saya tanyakan kurvisinya terlalu berapa. Ini rumahnya harus ada sisi manusianya. Ya. Jadi dia memastikan kebenaran. Ya. Dengan Gambar dan itu kan ketika mahasiswa mengajukan dan mengajukan kita aktivitasnya dikirim langsung di sistem langsung keluar poinnya, terhitung poinnya. Bukan harusnya ya. Idealnya kan setelah diverifikasi dulu baru harusnya, tapi karena tenaganya satu yang dirugikannya dia pakai bulan. Dia agenda bulanan, dia akan mengumpulkan ada tugas untuk pada hari tersebut jadi bisa lebih tugas. Ya, saya nggak tahu karena dulu bidang saya itu kan mahasiswa akademik. Ya. verifikasi. Nah, ini verifikasi apa? Ketika mereka untuk yang ditanya tadi verifikasi. Nah, surat ini akan diberikan tanda tangan ketika data yang tadi sudah divalidasi. Intinya data tersebut sudah dicek oleh mahasiswa dan sudah ditandatangani seperti itu. Nah, mungkin yang ditanyakan oleh Bu Landa itu bukan yang itu. jadi sebelum skor itu verifikasi bisa Belum itu sementara mereka bisa mengupload berkasnya, nanti untuk verifikasi ya mereka juga bisa mengedit ketika apakah mereka keliru mengupload, jadi tinggal diedit dia upload tadi berkas. kalau nilai yang menentukan sistem Ada skalanya. Di sini Dan itu ini kan inspirasi, tidak harus kondisinya sama, kemudian jenisnya tidak harus sama. Kalaupun sama banyak, karena mungkin nasional, tapi mengakomodir yang di desa itu penting. Impossible. Dan makanya kami kan ada ngaji, ya karena di sana ada ngaji yang ininya aktivitas seperti itu perlu bagi mahasiswa. Nah, sudut pandang yang belum pasuruan ada lagi. saya masih tertarik kegiatan ngaji dulu. Iya. Sudah 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau pas pikirannya sehat semua sampai sini. Tadi kan ketika menghapus distribusinya ini absensinya seperti absensi dosen yang pakai Radius menggunakan aplikasi kami sudah kembangkan. Hal itu bisa diatur dengan dokumen itu bisa disesuaikan. Ada yang kita nanti pakai ini saja mudah. Kalau absensi ya. Jadi mahasiswa nanti masuk ke akun masing-masing. Jadi mereka absen ketika di hari H, maka nanti sudah otomatis selesai. absennya melalui akun HP masing-masing. Ada GPS-nya. Ya, gampang kok teman-teman tahu. Ya kita kemarin ketika satu apa menggerakkan berapa mahasiswa tahu dan dosen. Kita minta dosen berangkat jam 1 malam itu pun nggak ada yang datang karena absensinya kan dites. Kontrolnya jam 1 malam itu satu rapat kayak gitu butuh tenaganya untuk kita menekan pasukan semut. Nanti kalau kan tunjangan ininya hilang, tunjangan dari raya atau apa itu kita rektor ini pengalaman. pakai radio semua. Jadi ada kita Pak Rektor punya pentingnya misalnya harus ada semua dosen ya pakai absen itu. Kalau rapat biasa, saya ada dosa atau apa yang pakai absensi. Itu teman-teman IT tinggal notifikasi. Nah, ini manual sekali, itu tinggal yang penting itu filosofi yang disampaikan para tadi, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di filosofinya. monggo nanti silakan dokumentasi ide dasarnya seperti itu, tapi berkembang terus sampai SKP itu mungkin yang revisi SK terakhir.
kaitannya dengan pemenang baik untuk mengikuti skripsi. Kalau seandainya di sisi lain kami perguruan tinggi dituntut untuk dapat meluluskan mahasiswa maksimal 90% kalau di metric akreditasi gitu kan. Nah, kemudian ternyata yang bisa memenuhi poin tersebut itu hanya misalnya 50%, 70%, dan 20%-nya ini kan masih belum terpenuhi wilayah. Dan kita kan dituntut untuk bisa menuliskan. Nah, mungkin solusi itu mungkin ya. Keluar dari ini itu namanya pasti namanya penetapan itu jumlah mahasiswa setelah ada kriteria daftar, ada kriteria diterima. Daftar dan diterima itu selisih. Kalau daftarnya 1000 yang diterima 500, maka ini yang 4 karena ada pengganti separuh. Jadi artinya memenuhi kualifikasi, tidak semua masuk, ada proteksi, ada kualifikasi dan sebagainya. Kenyataannya tidak. Sehingga dalam laporan itu dengan yang untuk pinter itu si daftar tetap 500, tapi pendaftar koyo-koyo 1000. Sehingga di kami di sistem PMB itu ada 2 bagian. Yang pertama dan kedua kita lipat harga. Yang pertama mungkin maksudnya begini, ketika semester depan sudah waktunya ujian skripsi, tadi skornya baru 400. Oh iya. Iya. Jadi ini makanya di kami dulu juga awalnya permasalahan, tapi ketika sosialisasinya di awal pada saat PKKMB, Anda punya kewajiban skornya ini. Jadi mahasiswa sudah mulai menangkap. Dan kenyataan di kami juga ada yang sampai kemudian waktunya ujian dia skornya belum. Ya, yang saya sampaikan tadi itu tertuang di kontrak kerja prodi, sehingga kita sampaikan di forumnya perundangan kemarin itu buat restra, buat renov. Yang kedua, PKKMB kita kemudian ada paradigma. Jadi setiap prospek itu kok ya serapnya rendah ya, tentang akademik. Hanya kita pakai paradigma, oh ini ternyata konsentrasi, terlalu banyak aktivitas yang kita mendukung setelah dasar akademik. Kita hanya pakai berdua. Di Uni banyak berapa ahli, selebihnya fakultas. Nah, dulu kan di satu, ini nih punya kewenangan fakultas untuk menyelenggarakan aspek universitas. Setelah itu diberi durasi setiap 1 bulan untuk masing-masing menyelenggarakan. Yang termasuk sistema itu masuk di fakultas. Iya, sehingga fakultas terangkat ini sangat detail gitu. 2 yang kita pecah. 1 aspek, yang satunya LKMPD. Untuk mengoptimalkan teman-teman di prodi atau kemasukan di fakultas untuk kolaborasi dengan dosennya, menjadi pertanyaan dan sebagainya. Kemudian lebih optimal LKMPD. Dulu semua uni semakin volumenya semakin besar, membutuhkan concern, maka ada paradigma yang ya seperti itu, sehingga target yang ditanyakan dari awal-awal ya penyesuaian itu otomatis. Ya, ditanyakan tadi Akbar bilang terus sebentar walu untuk 500 oleh pertengahan terus. Nah, dulu seingat saya itu ada konsekuensi untuk mengikuti apa. Jadi kita bukan konsekuensi pengabdian atau siapa yang memberikan keuntungan kepada prodinya. Insya Allah ada yang solusinya memang kemudian dikonversi, misalnya kan 400 kurang 100 itu, yang 100 itu diberi tugas apa? Nah ya, sehingga tetap mereka sesuai tugas, jadi tugas yang menguntungkan prodinya. Kalau di teman-teman di kafe waktu itu ya desain untuk apa dimakankan di PMB. Jadi kami banyak makan di PMB itu bantu. Karena sudah menjadi iklim. Yang namanya mutu kan budaya iklim. Kalau iklim, rektor menjadi pengawas. Kita dipantau sehingga kayak CCTV dari jauh itu sudah selesai. Nah punya CCTV tapi sudah jalan. Saya sudah jelas. Yang jelas bagi
Kemudian di Korea itu kita hitung hampir 100 juta di Korea, dan kita Ketika di pernah Semarang kami online kan juga. kemudian kami diundang satu negara di Korea, datang para muka kita kan sudah mungkin ini ada 5 orang, ada 6 orang pesawat RTP hotel, mungkin hotel bisa satu kita di Korea itu sudah paling ini masih sekitar 36 sampai 40 juta. Kemudian begini kenapa? Nanti saya carikan yang konten saja. Ini kami banyak yang konten. Masuk terakhir kami yang di Polandia itu konten itu bukan tidak berbiaya, biaya pendaftarannya kurang lebih sekitar 3 Ada yang 8. ada yang 8. Ya kita tidak apa namanya, kita kemarin kan saya itu kita periksa ternyata standarnya belum terlalu tinggi, tingkat pengetatan kompetisinya itu internasional. Kalau kita alhamdulillah sudah standar sangat tinggi, tapi dengan standar tinggi itu kita pastikan kita bisa bayar. Yang kedua, kita pastikan bisa menang. Kalau enggak kita akan kaji, karena kita sedang efisiensi sekali dengan banyak ada tugasnya dosen pendamping, termasuk tracing sejauh mana kalau kita ngikutin peluang kita menang berapa persen, mereka sudah tahu. Ya, jangan ikut ini, berat ikut ini itu dosen pendamping. Memang di kami kurangnya per tahun ini kami masukkan 1% biro. Dulu ditangkap memang seperti maksudnya biro sudah kelihatan sekali manajemennya terwajib. Kemarin ada sedikit problem karena orang. Kita sebenarnya kalau semakin ada tim gitu ya kita memang betul-betul efisiensi loh. Saya rasa di luar kalau tidak ada masalah dengan kami, boleh menggunakan strategi yang sama-sama ada unit yang gimana yang di kemarin penjelasan itu ada namanya investasi Ada pusat prestasi. ya, seperti di UNESA gitu, rumah juara itu khusus untuk lomba-lomba itu ditangani satu di sini di Jawa Barat. itu Khusus unit yang menangani kompetisi internasional satu orang. monggo ini kan fokus discussion adalah mengumpulkan data dan diintegrasi untuk disesuaikan dengan kondisi konsumen. Kalau belum ada anggaran maka strategi kalau efisiensi seperti konsekuensinya. Kami banyak dosen supaya tidak sekolah dan menjaga. Kalau orang baru kan kita optimalkan mahasiswa kayak ini mahasiswa terbaik ini masa terbaik kami Pak Eko punya model rekrutmennya adalah masa terbaik. Kami sudah 2-3 tahun ini tidak merekrut karyawan baru. Kami itu rekrutmen itu untuk mahasiswa yang baik maka tahun kita ada kerja bagus dari kita. Terbaik itu dua, IPK dan rekomendasi. Seperti misalnya para dia orang IPK nanti rekomendasi tidak itu baik diangkat. Jadi kita meningkatkan prodi. Prodi ini semuanya bisa kok. Kalau mungkin jualan tapi dia kelebihan di soft skill-nya, komunikasi dan cara mereka Yang seperti Korea itu sudah berujian. di kantor perkuliahan. Jadi setelah mereka kerja kita amati bagus, mereka yang bersiswa kita terus Dosen, sekarang dosen. Ini Jawa bukan orang sini. kita usulkan gitu. Jadi saya sampaikan
saya ini Mas Roy itu dari 3 orang dari PS terus dari sana, kemudian dari 1 orang di Tokyo masih belum selesai di UNB 1 artinya apa kalau kita kasih komitmen loyalitas dikasihkan tapi karena cuma ada yang dilakukan. Itu yang kita tempuh 3 tahun. Sehingga 3 tahun ini kami hanya ada 3 tenaga yang itu kita koordinasikan di Sapang sama tinggal terkait dengan kalau yang lain itu dan yang Sapang 90% harus alumni. Nah, seperti itu harus alumni maksudnya itu yang kemudian yang cenderung ya tapi absennya mulai jam 8 jam 4 sore mereka walaupun itu mungkin nanti kita tetap berhitungan. Bukan saya nanti saya butuh kalau beda sama iya, harus ada background-nya itu. background-nya ini Aku ya. Iya. Penyerahan kami ada sistem juga yang ini mau saya kerjasamakan dengan itu simpat sistem pegawai. Jadi itu ada 2 dosen dan karyawan berbeda. Dan kalau karyawan itu kan mulai dari tadi kemudian dia ada kecepatan, kemudian di akhir itu keluar skor dan skor itu dikonversi menjadi sebagai tunjangan setiap. Nah kalau karyawan itu misalnya setiap bulan, tapi kalau dosen karena ada kaitannya dengan BKT itu keluarnya 6 bulan. Jadi di luar komponen gaji pokok tunjangan itu ada insentif itu yang perlu. Sehingga kalau karyawan yang belum dengan karyawan tersebut berbeda. Ini yang mau saya buat proposal untuk usaha bangsa dengan pemerintah. Jadi sama nanti polanya seperti ini programnya punya juga. Nah, cuma sudah nggak punya peneliti yang ini sih belum. Kita bawa kalau yang bawa saya nama. itu saat itu Mas Pak mungkin komunikasi ya harapannya mungkin target progres akhir bulan Juni Agustus sampai persiapan kan baru sudah kita laksanakan. Di sini saya sertakan Pak Rektor SK itu, jadi SK Skala-skalanya 2020 dan 2023 bisa bawakan. Tapi kalau mau soft copy ya, itu Mas Koyes. Iya, nanti diadaptasi. Tiba-tiba 500 ya Nggak mungkin. Jadi yang misalnya angkatan 2024 itu 2023 itu orang. Jadi ini nanti SK-nya yang hard copy saya tinggal Pak, yang nanti soft copy dan bukan Mas Koyes. Akhir Juni nanti kita lihat ada kendala apa. Kalau sistemnya bisa diadopsi nanti silakan Mas Koyes di sini. Kalau ulang udah Pak, yang sistem peta itu kalau sadar kita akan sedikit Semua bisa sudah. Kalau Mas Bulan semua bisa. Oke, sekalian maksudnya kejadian kalau jauh. Jadi di Sipek itu kami itu otorisasi untuk pegawai setiap tanggal 20. Setiap tanggal 20 itu misalnya dia staf di bagian keluarga ini berarti keluarga ini jadi otorisasi. Cuma kewajiban itu ada yang diselesaikan aja, bulan dan tugasnya bukan indikatornya tertulis semua. Misalnya kehadiran itu 80%, kalau ada sekolah kalau 80% berarti tunjangan kehadiran ya. Jadi yo sistem itu membantu saya itu nggak enak bagi karyawan. Ya
mungkin setiap tanggal 25. Karena tanggal 25 itu sudah muncul di gaji mereka, gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian, jadinya sekian, itu sudah muncul semua. Jadi kalau karyawan masih malas-malas itu, karena kalau mereka by sistem, termasuk dosen juga begitu, 6 bulan kemudian BKD ini tidak beres, tidak dikasih sampai BKD ini. Karena itu dosen-dosen yang belum saya teruskan saya ini, Itu saya manual. kita tidak bisa. Waktu karena saya manual, kita sering flash atau data kasih itu uang apa yang nggak melaksanakan BKD sama sekian itu data kasihkan namanya. Bahkan Pak Anam itu berapa kali tidak tanda tangan akhirnya sertifikasi. Karena pelanggarannya mengakibatkan dosen lain meniru yang negatif. Artinya jadinya mana-mana. Nanti kalau diikuti ya kan apa-apa ya saya kemudian pengaruhnya. Jadi tahun itu yang termasuk di kami itu terjadi. Maka saya terkenal di kantor, tapi sih di kantor kan juga ada sistem. Kalau sistem Saya 2 tahun dan juga dapat SP1. itu manual. Maka dosen saya itu dulu juga ini yang saya rektor sudah panen juga. Hampir lebih separuh yang bisa terjadi karena memang kontrol. Mencegah itu sudah tidak. Memang itu menjadi kebijakan saya dulu. Saya berusaha supaya Java itu kencang. Jadi yang mau S3 harus asisten nanti. Artinya apa, ketika tinggal kuliah ini kan jabatan asisten nanti itu sudah masuk ambilan sektor. Jadi dia tidak rugi. Makanya di kami dosen kalau belum punya Java tidak boleh Java. Sehingga filosofinya apa? Ketika dosen sudah mendapat sektor, terus tambah gaji, menjadi karena itu sudah 2 kali. Insya Allah sudah ada yang punya. Dulu jaket saya ini dosen keluar masuk itu luar biasa. Ini tidak sekali. Ketika mereka yang dapat sektor kan minimal PKB-nya sudah lumayan. Tapi konsekuensinya itu kalau 2 tahun dia menggunakan juga Java SP1. Di sini dia membuat surat pernyataan akan mengajukan bulan itu berapa bulan, 6 bulan kita ada surat pernyataan. Namun dia masih nggak terima lagi. Ada yang di SDM kan ada berani eksekusi kompetitif. Ini kumpulan dengan Tuhan. Saya yang eksekusi. Bapak tidak ada kontribusi pada universitas. Nah, kalau kamu tidak ada kontribusi, universitas kontribusi itu sampai. Kamu tidak ada kontribusi, namanya tidak. Silakan kalau ada sedangkan sampai memberikan diri gerakan yang nanti. Itu tidak. Saya tak pernah kerja. Ini harus tapi budaya kita. Monggo, saya pokoknya Pak Haji ini punya 21 sistem. Mana yang mau Ambil penting. Terima kasih. Kami minta difoto tak action sekarang. Ini penting ini. Namanya salah. Namanya salah ada apa-apa. Ayo betul. Oke. Kakek. Betul dengan betul. Siapa? Lomba debat siapa PIC-nya? Kompetisi sains siapa? Kemudian banyak hal itu yang kita butuh prestasi internasional itu muaranya untuk akreditasi. Nah, sehingga PIC itu akhirnya membagi di setiap lomba yang kita ikutkan, kita ratakan kita prodi apa yang butuh untuk akreditasi. Misalnya ini yang dalam waktu dekat teknik informatika, berarti informatika masuk. Satu tim itu biasanya 4-5, itu berarti kita bagi 5 prodi. Di 1 tahun terakhir ini kita arahkan kepada prestasi-prestasi internasional yang muaranya itu kita gunakan untuk poin-poin di akreditasi.
Jadi seperti itu. Kemarin kami sempat studi banding ke Universitas Unzah Zainul Hasan. Mereka mengklaim 1 tahun prestasinya 70, Pak. Jadi sampai mendapat penghargaan dari Kemenang. Banyaklah akses itu terserah lah, pokoknya enggak membutuhkan biaya banyak. Kami seperti itu. Nah, sehingga sistem ini sudah settle, mungkin bulan lalu ya server kita ngedon itu, Mas Khair ya. Sehingga ini insya Allah sudah lanjut. Di Mas Khair itu sudah dikosongkan, mungkin nanti tinggal dengan koordinasi dengan bagian IT sini, ini biasa datanya dikosongkan, kemudian cara memasuk nanti 2020 sanakan. Sehingga kalau kemudian kami begitu masif sekali sampai teman-teman rektor di grup itu kan gojoloki aku bolak-balik oleh Kak sing liyane Kak dikandani gitu. Nah, ini yang saya kandani yang pertama Pasuruan. Jadi kuncinya seperti itu gitu. Jadi sistem itu yang awalnya itu memaksa anak-anak mau ikut lomba. Nah, saya tunjukkan sedikit untuk data prestasi yang kami catat di sini ada sesuai dengan SK yang tertera. Datanya akan terrecord di data prestasi. Skala prioritas yang mendukung kompetensinya dan soft skill yang menonjol. Jadi kalau tingkat musida dan mengaji itu kan tidak masuk. Iya. Tapi kalau yang dalam penghargaan UNISMA banyak sekali diwakili Pak Jun. Ketika saya hadir itu ternyata singkat mau musida lompatannya tinggi. Nggak dapat penghargaan tapi masuk dalam undangan. Nah itu dicerita bahwa dengan target misalnya 90 dia nyampe 70. Setelah diskus dengan timnya, oh masalahnya mahasiswa ini akademik murni. Setelah Diverifikasi dulu baru keluar. Harusnya, tapi karena tenaganya satu, yang diurusi banyak, dia pakai bulanan. Di agenda bulanan dia akan mengumpulkan. Belum itu sementara mereka bisa mengupload berkasnya, nanti untuk verifikasi ya mereka juga bisa mengedit ketika apakah mereka keliru mengupload, jadi tinggal diedit, dihapus, upload lagi berkasnya. Kalau nilai yang menentukan Jadi syaratnya ujian skripsi skornya harus 500. Kalau dia belum sampai 500 tidak boleh ujian skripsi, apapun alasannya. Sehingga itulah kemudian yang mahasiswa kami tumbuh. Pertama ya dipaksa, tetapi sekarang mereka menjadi kebutuhan. Ketika mereka sudah bisa mendapat skor misalnya 1000, padahal dia butuh 500, kan skornya lebih. Nanti dikonversi. Kalau lebihnya sekian berarti mata kuliah KKN itu dikonversi 1 SKS. Jadi ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Misalnya kemudian seminar lokakarya, simposium, workshop, misalnya tingkat unisida ada skornya semua di kami. Kemudian kalau misalnya kegiatan ilmiah, kreativitas, pemberdayaan, penelitian, pengabdian dan seterusnya ada skornya mulai dari tingkat unisida, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional. Semua skornya ada. Kemudian misalnya mereka mengikuti LKMM TD ada skornya, LKMM TM, kemudian semua skor sampai kepada skor yang terkecil. Kami PCNU itu lembaga dakwah itu ada pengajian Ahad pagi itu skornya 10, sehingga mereka hadir. Jadi di Masjid Agung itu kalau Ahad pagi itu isinya anak unisida lumayan dolan ning alun-alun oleh 10. Jadi seperti itu di dalam kita menjaring. Misalnya kalau lebih dari 500 seperti apa? Misalnya ada rekognisi mata kuliah KKN dengan jumlah 1 SKS jika memiliki minimal 800. Jika memiliki